Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan pertolongan Tuhan yang selalu ada bersama kami di pagi hari ini sebelum kami belajar satu firman kebenaran. Untuk itu Tuhan, bukalah hati kami untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Shalom, sekali lagi shalom. Pertama-tama kita panjat dan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak kita buka di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3, sebab kamu mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menasihati di Kolose untuk mengerahkan hati kita ke surga dan melepaskannya dari dunia ini. Ia menasihati agar kita mematikan dosa dalam berbagai bentuknya, tetapi kita pikirkan perkara yang di atas. Tema khotbah saya di saat pagi hari ini, pikirkanlah perkara yang di atas. Sebagai orang percaya, mari kita pikirkan perkara yang di atas, atau kita mencari hidup yang baru. Pertanyaannya, mengapa kita harus pikirkan perkara? Kita harus dibangkitkan Kristus dan cari perkara yang di atas. Dalam Kolose pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang keempat, kita dapat melihat ada 3 alasan yang menegaskan bahwa kita harus cari perkara yang di atas. Bagi yang pertama adalah dibangkitkan bersama Kristus. Di dalam ayat 1, kamu itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, artinya orang Kristen bukan hanya telah mati atau tetapi juga telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus dibangkitkan dari antara orang mati. Kita harus mencari perkara yang di atas, bukan dunia ini, bukan di bumi ini, tetapi kita harus mencari perkara yang di atas. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam eksistensinya yang sejati, orang Kristen tinggal bersama-sama dengan Dia di sorga. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 6, sama lama masih nyata di dalam diri orang Kristen. Dia masih di dalam diri orang Kristen. Dia masih berbuat dosa, bisa sakit dan akhirnya meninggal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita mati, kita bisa meninggal, tetapi kedua kalinya kita dibangkitkan dan kita harus mencari perkara yang di atas. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih ada, masih kuat, masih bernafas, kita mencari perkara yang di atas, bukan di bumi. Dan Tuhan kasih kesempatan untuk kita melayani, Tuhan kasih kesempatan untuk kita memuji Tuhan, dan kita harus mencari perkara yang di atas. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tersembunyi adalah di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 menyatakan bahwa kita harus mencari hidup kita, diperdamaikan dalam kehidupan kita. Kita harus mencari perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Galatia 2 ayat 20, kita harus mencari dalam keuntungan kita. Ya, pikirkanlah dari sekarang, kita mencari ikut Tuhan atau tidak kembali ke kita. Kita percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari
keuntungan kita. Kita harus berpikir komitmen kita, karakter kita mencari kepada Tuhan, mencari ikut Yesus. Kita cari perkara-perkara yang di atas. Di atas, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Di bumi ini hanya sementara yang kita jalani bersama-sama. Di bumi ini banyak kesakitan, banyak meninggal, tiba-tiba meninggal. Tetapi kita masih yang kuat, masih ada, kita mencari perkara yang di atas. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kita memberi kebaikan Tuhan yang selalu bersama dengan kita, bersama-sama untuk selalu menaikkan, dan kita harus mencari perkara-perkara yang di atas. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang kedua adalah aku hidup karena bersama Kristus. Ya, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga menjelaskan bahwa aku hidup karena bersama Kristus. Sebab kamu telah mati dan di hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, artinya karena hidup kita yang sesungguhnya terletak di surga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita mati, kita harus menebuskan kesalahan dosa kita. Kita harus melepaskan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita harus mencari perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi ini. Hanya sementara hidup ini hanya sesungguhnya terletak kepada kita manusia. Tetapi sebab kita tahu bahwa ketika kita mengalami berbagai macam persoalan pergumulan, kita harus menghadap dan kita harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan menyelamatkan kita dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah di dalam kita, tidak ada yang melawan kita, dan kita harus mencari perkara-perkara yang di atas. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa dari sanalah manusia baru memperoleh kehidupannya, manusia baru dilahirkan kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan peliharalah dari sorga dan sempurna angin hidupmu. Diajarilah supaya bisa hidup di surga hidup kita. Hidup kita ini hanya ditentukan oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini kita harus berpikir bahwa kita ambil komitmen untuk mencari Tuhan. Kesempatan yang ada kita melayani Tuhan. Hidup ini hanya sementara, hidup ini kita jaga supaya bisa hidup di dalam Tuhan. Kita bisa hidup dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyembunyikan kesalahan-kesalahan kita dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan tahu perkara-perkara kecil. Tuhan tahu perkara-perkara kecil Tuhan sudah mengatur dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai contoh atau ilustrasi bahwa dalam kehidupan saya yang selalu mengalami dengan berbagai macam persoalan, hanya hal makan atau minum, ini selalu kekhawatiran dengan hari ini saya makan apa ya, karena banyak persoalan yang saya menghadapi. Tetapi kita percaya bahwa hidup ini hanya ditentukan oleh Tuhan. Hidup ini kita yakin dan percaya bahwa hidup ini Tuhan selalu memelihara kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tersembunyi bersama dengan Kristus. Tersembunyi bersama dengan Kristus berarti hidup kita ini Tuhan sudah diaturkan. Hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan. Kita harus mempersembahkan tubuh persembahan kita kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab aku hidup dalam kamu pun akan hidup. Iya, kita di dalam Yesus Kristus kita pun hidup. Yesus pun juga hidup. Yesus mati di kayu salib untuk kita, dan Yesus terangkat ke surga untuk kita, dan Dia menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa sebagaimana hidup kita semestinya berbagai macam persoalan pergumulan yang kita selalu menghadapi dalam kehidupan kita, tetapi kita hanya ditentukan oleh Tuhan, dan perkara-perkara kecil kita harus mencari kesempatan yang kita ada, kita harus mencari kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga adalah hidup. Aku hidup bersama dengan Dia kemuliaan. Aku hidup bersama dengan kemuliaan. Ya, hidup kita ini dikemuliaan oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, dan kembali pulang lagi Dia menyelamatkan kita, atau Dia menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa karena pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kita memiliki pengharapan bahwa sukacita akan disempurnakan. Ya, kita harus siap sedia untuk menerima apa adanya. Kita harus menerima apapun yang kita sudah lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita mencari perkara-perkara yang di atas. Apabila Kristus telah ada hidup, kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri benar dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 2 menyatakan bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tetapi kita banyak kali kita pikirkan yang di bumi ini. Di bumi ini hal makan, hal minum, hal pakaian, hal uang. Kita selalu kekhawatiran dengan pikiran-pikiran negatif seperti di bumi ini. Tetapi Yesus berkata kepada kita semua bahwa kita harus berpikir perkara yang di atas. Perkara yang di atas kita sudah menyelesaikan, berarti perkara yang di bumi juga kita bisa menyelesaikan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersama Dia kita bisa selamat, bersama Dia kita bisa damai dan sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya dan kita yakin kepada Tuhan. Jika sekarang kita menjalani kehidupan Kristus, Kristen yang nurani, yang taat, maka apabila Kristus yang ada hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita siap diri untuk melayani yang kedua kalinya Tuhan datang untuk menjemput kita. Dan kita harus berpikir bahwa kita ditinggalkan perkara-perkara kecil yang di bumi ini, tetapi perkara-perkara yang di surga kita harus memikirkan dari sekarang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana kita Tuhan menolong dalam kehidupan kita, kita percaya dan yakin kepada Tuhan. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Kita harus mencari perkara-perkara kecil di hadapan Tuhan. Perkara-perkara besar kita sudah menyelesaikan dengan Tuhan. Berarti di bumi ini pun juga perkara hal minum, hal makan, dan sebagaimana kita bisa menyelesaikan. Iya, kita menyelesaikan dengan perkara yang di atas. Perkara yang di atas adalah lebih berat yang kita mengalami dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai ilustrasi contoh, ketika saya masih SD, saya cari dalam kesenangan kecil bersama teman-teman saya, seperti kita pergi mandi, pergi bermain, dan juga pergi bermain bola voli segala macam. Ini hanya cari perkara-perkara kecil di bumi, di dunia ini. Tetapi ketika kedua teman yang ada yang menghalangi dalam kehidupan kita,
tetapi untuk menjauh dari Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa dalam waktu saya SD ini banyak mengalami persoalan, banyak sekali. Tetapi Tuhan selalu bersama saya dan juga keluarga saya yang selalu membimbing, mendorong saya, dan saya harus mencari. Dan kedua orang tua keluarga mereka katakan bahwa kita harus mencari perkara yang di atas, bukan di bumi ini. Di bumi ini hanya sementara saja. Jadi memang ini betul bahwa saya berpikir bahwa memang perkara-perkara besar yang di atas, perkara-perkara yang di atas kita harus berpikir dari sekarang. Dan kita tidak lakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara kecil di bumi ini, kita tidak bisa diselamatkan. Jadi SMP, SMA ini saya berbagai macam persoalan, perkara-perkara besar, perkara-perkara kecil, perkara-perkara besar yang saya sudah mengalami. Tetapi bersama Tuhan saya masih ada. Saya sudah di kuliah di STT dan saya sebagai menjadi pelayan Kristus, dan semuanya itu saya harus jalani berbagai macam. Saya harus jalani dengan hidup saya yang sekarang sakit-sakitan, tetapi Tuhan selalu bersama saya. Dan sampai saat ini saya sudah berdiri di hadapan Tuhan untuk menyampaikan firman kebenaran. Ini ilustrasi atau contoh untuk menjadi kuatkan kita, di mana saudara-saudari pergi, kita harus mencari perkara yang di atas, bukan di bumi. Di bumi ini hanya sementara saja yang kita pakai dan kita gunakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita anak-anak Tuhan yang selalu mengalami dengan berbagai macam, tetapi kita harus bersandar kepada Tuhan. Segala perkara di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 menyatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita percaya bahwa perkara-perkara kecil Tuhan Yesus menanggung. Tuhan Yesus menanggung bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, aku hidup karena bersama Tuhan. Aku hidup karena dengan Kristus. Ya, aku hidup yang melalui Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita dibangkitkan dengan firman kebenaran. Kita dibangkitkan dengan doa-doa. Kita dibangkit dengan bernyanyi atau memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Karena sebab Dia baik. Kita sudah melewati dengan perkara-perkara yang besar. Kita sudah melewati dengan pencobaan. Kita sudah melewati dengan berbagai macam. Tetapi hanya Tuhan selalu menolong kita dalam kehidupan. Kita percaya dan yakin kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan bahwa khotbah saya di saat sore hari, di pagi hari ini, dibangkitkan bersama Kristus. Aku hidup karena bersama Kristus. Aku hidup bersama dengan Dia, kemuliaan Tuhan. Dia menyinari bagi kita dan Dia menyelamatkan kita dalam kehidupan kita. Kita percaya dan kita yakin kepada Tuhan. Mari kita melayani lebih sungguh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan. Kita sampai di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, untuk kasih dan anugerah pertolongan Tuhan. Kita harus mencari perkara yang di atas, bukan di bumi. Tuhan, kita sudah melakukan banyak hal, persoalan, pergumulan, berbagai macam, tetapi Tuhan selalu bersama kita. Di saat pagi menjelang siang ini juga kami sudah belajar firman Tuhan, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus menjadi berkat banyak orang, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin.